Paskah kan hari di mana Yesus mati dan bangkit. Dia bukan hanya mati dan bangkit. Banyak orang hidupnya berhenti ketika dia mati. Orang kaya, raja-raja, orang hebat, semua itu berhenti ketika dia mati. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan inilah menjadi dasar iman kita. Orang Kristen itu menjadi berbeda dengan agama-agama lain dan kepercayaan lain karena Tuhan kita itu bangkit. Dia tidak mati, ya, dia bangkit dan juga dia naik ke surga, dan itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga hari ini kita harus mempercayai Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Cara yang sangat luar biasa, sebuah kemenangan yang luar biasa, di mana Yesus mengalahkan maut. Di dunia ini gak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan maut. Dengan uangnya yang banyak. Ada ratu di Inggris yang meninggal berapa bulan yang lalu, namanya siapa? Ratu Elizabeth. Itu punya 40 dokter pribadi. Mulai dari dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis, dokter mata, ada 40. Tapi walaupun dokter-dokter yang hebat mendampingi dia, Ratu Elizabeth tetap mati. Orang yang paling kaya pun nanti kalau dia udah tua pasti akan mati. Jadi di dunia ini yang pasti itu kematian. Kaya belum tentu kita pasti kaya, kan? Iya kan? Belum tentu kita pasti sukses. Belum tentu kita pasti punya cucu. Belum tentu kita pasti pergi jalan-jalan. Ada mungkin yang pengen pergi ke Amerika, ada yang pengen pergi ke Yerusalem. Belum tentu, tapi mati itu pasti. Manusia semuanya berdosa. Maka ada satu orang manusia yang tidak berdosa, namanya Yesus. Dialah yang tergantung di kayu salib, menggantikan seluruh hukuman dosa itu, sehingga dia bisa mengalahkan maut itu. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan itu merupakan kemenangan bagi kita. Kemenangan bagi hidup saya dan saudara. Kalau Yesus gak bangkit, gak ada gunanya kita percaya pada Yesus. Gak ada gunanya kita setia. Gak ada gunanya kita rajin berdoa. Gak ada gunanya kita setia membaca Alkitab. Gak ada gunanya. Sebab apa? Sebab iman kita sia-sia. Nah, sekarang apa yang diubahkan oleh kebangkitan itu? Yang pertama, kebangkitan Tuhan mengubah situasi duka cita menjadi sukacita. Lihat, waktu Yesus mati, banyak orang menangis, terutama perempuan-perempuan. Nah, memang gak bisa kita pungkiri, murid-murid Tuhan Yesus waktu ditangkap di Taman Getsemani Yesus dalam Matius 26, semua melarikan diri. Yang mendampingi Tuhan Yesus itu perempuan-perempuan yang memang sangat mengasihi Tuhan. Sampai di bawah kaki, di bawah salib itu, perempuan-perempuan. Salah satunya dicatat dalam ayat 1, Maria Magdalena. Hari Minggu karena Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Jadi Maria Magdalena datang. Mereka itu datang dengan menangis. Mereka menangis kenapa Yesus mati. Padahal Yesus pernah membangkitkan orang mati, kan? Lazarus pernah dibangkitkan. Ada pemuda dari Nain pernah dibangkitkan. Ada beberapa orang yang pernah dibangkitkan Yesus. Tapi kenapa kok Yesus sendiri mati? Mereka menangis. Padahal mereka tidak sadar bahwa Yesus hanya mati sementara. Nanti pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan mengubah duka cita tadi menjadi sukacita. Apa yang dalam hidup ini sering terjadi, kan? Silih berganti. Sebentar menangis, sebentar senang, ya kan? Sebentar sukacita, sebentar duka cita. Sebentar kita happy, sebentar kita galau, stres. Apalagi anak-anak muda seperti kalian, banyak stresnya, banyak galaunya. Ya, lihat keadaan, banyak stres. Jadi banyak ketakutan dalam diri kita. Tetapi kebangkitan Yesus mengganti ketakutan, berubah menjadi damai. Nah, orang yang punya damai sejahtera, dia nggak takut lagi.
apapun yang ada di depan hidupnya, dia percaya Tuhan menjamin segala sesuatu. Makanya berita ini berkata, jangan takut. Yesus pun berkata dalam ayat 10, kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Yang ketiga, kebangkitan Yesus mengubah kebimbangan menjadi kepastian. Awalnya murid-murid itu bimbang. Benarkah dia adalah Tuhan? Benarkah dia adalah juru selamat? Tapi kok dia mati? Dia dikuburkan, dia gak bisa berbuat apa-apa. Tapi akhirnya kebangkitan Tuhan memberikan kepastian. Kepastian apa? Kepastian bahwa ada hidup yang kekal bagi kita. Maknanya bukan hanya untuk sekarang ini. Hidupmu bermakna untuk hidup yang kekal. Oh iya, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen jadi YouTuber. Silakan ambil segala profesi yang engkau ingini, yakini engkau bisa. Tetapi ingat, makna hidupmu yang sementara ini harus kau ubah menjadi hidup yang kekal. Artinya apa? Persiapkan hidupmu di dalam kekekalan, karena Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jadi ada kepastian. Gak boleh lagi kita bimbang, gak boleh lagi kita ragu dalam kekristenan, dalam orang Kristiani, orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa satu saat kalau kita mati, kita masuk surga. Tuhan yang besar akan membesarkan hidupmu. Tuhan yang besar itu akan membesarkan hidup. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu bisa terjadi kalau Tuhan izinkan dalam hidup kalian. Jadi kebangkitan itu membawa kita menjadi sesuatu punya makna dalam hidup ini. Saya sangat yakin kalau kalian tetap setia sama Tuhan, gak mungkin Tuhan akan belokkan masa depan kalian ke arah yang salah. Pasti hidup kalian akan sukses di sini. Ketakutan di dalam hidupmu? Masih adakah kebimbangan? Masih adakah ketidakpastian yang kau alami? Adik-adikku, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang bisa mengontrol kehidupanmu di masa yang akan datang. Hari ini ketika engkau dan merayakan kebangkitan di dalam ibadah ini, tidak kebetulan kau mendengar firman Tuhan ini. Tuhan ingin berbicara kepadamu hari ini, dan Tuhan ingin memastikan bahwa hidupmu ada di dalam tangannya. Tapi mari engkau percayakan hidupmu, serahkan hidupmu kepada Dia, serahkan hidupmu kepada Dia, serahkan hatimu kepada Dia, serahkan masa depanmu kepada Dia. Maka Dia akan berdaulat, Dia akan mengontrol hidupmu, Dia akan membawa hidupmu ke arah hidup yang lebih baik. Mari dengan Paskah ini, dengan kebangkitan Tuhan, Dia akan membangkitkan sesuatu yang mati di hidup kita. Dia mengangkat kejatuhan kita, Dia mengubah kegagalan kita menjadi kemenangan, Dia mengubah ketakutan kita menjadi damai sejahtera, Dia mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi hidup kita. Hari ini responilah firman Tuhan.